Paulus kepada jemaat di Galatia ditulis bagi orang Kristen Yahudi yang menyimpang dari Tuhan dengan bersandar sekali lagi pada pelaksanaan hukum Musa. Rasul Paulus berupaya untuk memperbaiki masalah ini dengan menekankan perbedaan antara hukum Musa yang membebani, yang menuntun pada penawanan atau perhambaan rohani, dengan Injil Yesus Kristus, yang menuntun pada kebebasan rohani. Menelaah surat ini dapat membantu orang percaya mengapresiasi lebih baik kemerdekaan yang ditawarkan melalui Injil Yesus Kristus. Paulus mungkin menuliskan suratnya kepada jemaat di Galatia saat melakukan perjalanan melalui Makedonia selama perjalanan ketiga misionarisnya sekitar 55-57 Masehi. Ada sejumlah ketidakpastian sehubungan dengan cabang-cabang gereja yang dibahas dalam surat ini. Itu mungkin di utara Galatia, distrik dengan ibu kota Angkira, atau di distrik di perbatasan Frigia dan Galatia yang dikunjungi oleh Paulus dalam perjalanan pertama misionarisnya. Bagaimanapun, cabang-cabang gereja Galatia pastinya dikunjungi oleh Paulus pada perjalanan kedua dan ketiganya. Paulus menulis kepada orang kudus di Galatia karena dia sangat khawatir bahwa mereka telah menyimpang dari Tuhan dengan mengikuti ajaran-ajaran dari beberapa orang yang berupaya untuk memutarbalikkan Injil. Orang Kristen Yahudi mengajari orang Kristen bukan Israel ajaran palsu bahwa mereka harus disunat dan mengamati persyaratan adat dari hukum Musa agar diselamatkan. Beberapa orang kudus Galatia telah menganut ajaran-ajaran orang-orang ini. Tujuan utama Paulus dalam menulis surat ini mencakup, pertama, membela dirinya terhadap tuduhan para guru palsu yang menentangnya. Kedua, mengajarkan bahwa semua orang, baik orang Yahudi ataupun orang bukan Israel, diselamatkan melalui pendamaian Yesus Kristus dengan menempatkan iman mereka kepada Yesus Kristus tanpa harus bersandar pada pelaksanaan hukum Musa. Ketiga, mengklarifikasi peranan hukum Musa dalam rencana Tuhan. Keempat, membedakan antara perjanjian lama yang Tuhan buat melalui Musa dengan perjanjian yang baru dalam Kristus. Kelima, menyerukan kepada para orang suci untuk hidup menurut roh. Kitab Galatia menonjol sebagai surat Paulus yang paling berapi-api, di mana dia menyampaikan hardikan yang tajam baik kepada anggota gereja yang menyimpang maupun guru palsu yang sedang menuntun mereka hingga menyimpang. Kitab Galatia memuat presentasi tertulis Paulus yang paling awal mengenai ajaran pembenaran. Kita bukan dibenarkan melalui pelaksanaan hukum Musa atau hukum Taurat, namun oleh iman kepada Yesus Kristus. Surat tersebut membandingkan perbuatan daging dengan buah roh. Galatia pasal 1 dan 2. Paulus menulis kepada para orang kudus di Galatia, karena mereka telah menyimpang dari Tuhan dan menganut ajaran-ajaran palsu. Dia membela pemanggilannya sebagai rasul dengan menuturkan kembali pertentangan awalnya terhadap gereja dan keinsafannya. Dia menekankan bahwa dia menerima wahyu langsung dari Tuhan dan mengklarifikasi bahwa pelayanannya kepada orang bukan Israel telah disetujui oleh para rasul. Dia menyatakan bahwa dia pernah tidak sepakat dengan Petrus mengenai para orang kudus bukan Israel. Dia mengajarkan bahwa orang percaya dibenarkan bukanlah melalui pelaksanaan hukum Musa namun oleh iman kepada Yesus Kristus. Galatia 3 dan 4. Paulus membela pesan Injil. Dia mengajarkan bahwa Abraham adalah contoh dari orang yang dibenarkan melalui iman dan bukan melalui pelaksanaan hukum Taurat. Melalui pendamaian, Yesus Kristus menebus umat manusia dari kutukan hukum. Tujuan dari hukum Musa adalah untuk menjadi penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Melalui iman dan pembaptisan, para orang kudus menerima berkat-berkat pendamaian, memasuki perjanjian Injil, menjadi ahli waris Tuhan melalui Kristus, dan adalah bukan lagi hamba melainkan anak-anak Tuhan. Galatia 5 dan 6. Paulus menyerukan kepada para orang kudus untuk tetap teguh dalam perjanjian Injil yang ditawarkan oleh Kristus. Paulus membandingkan kehidupan orang yang terlibat dalam perbuatan daging, dengan yang menikmati buah roh. Dia mengajarkan bahwa orang kudus hendaknya saling menanggung beban dan tidak letih dalam melakukan yang baik. Kita akan menuai apa yang kita tabur.